Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Shalom semua, apa kabar kamu? Lama sudah kita tidak berjumpa di dalam sekolah minggu, dari tahun lepas lagi. Hai, shalom anak-anak Tuhan semua, apa kabar? Cikgu yakin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Shalom. Apa kabar semuanya? Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam ibadah Ahad kita pada hari ini, 14 Februari 2021. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Ahad online SIB Shalom, welcome. Kami sangat mengalu-alukan Anda untuk terus beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat bergabung dan saya ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan di dalam ibadah Ahad online SIB Shalom. Baiklah semua jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa dan Raja yang Maha Mulia. Mari sebelum itu kita berdoa, kita menaikkan doa dan permohonan kita pada Tuhan Allah kita. Seperti biasa, perkara doa ada tertera di hadapan skrin Anda pada saat ini. Nah, yang pertama, mari kita terus berdoa khusus untuk pemutusan rangkaian COVID-19 di negara kita Malaysia. Walaupun kita melihat akhir-akhir ini jumlah kes yang tidak menentu dan naik dan turun, namun kita percaya bahwa semuanya, apapun yang berlaku, tidak ada satupun yang di luar daripada pengetahuan Tuhan, tidak ada satupun yang di luar daripada pengendalian Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan keadaan kita. Dan seterusnya, mari kita berdoa untuk pemberitaan Injil di mana-manapun pada saat ini. Seperti yang kita semua tahu, dengan tercetusnya pandemi COVID-19, banyak aktiviti-aktiviti gereja ataupun ibadah terpaksa ditutup, tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan seperti biasa akibat COVID-19. Bahkan kegiatan penginjilan juga terpaksa dihentikan. Namun satu hal yang sangat kita syukuri, pemberitaan Injil terus dapat dilaksanakan melalui teknologi dan media-media sosial yang ada pada saat ini, bahkan dapat dijalankan dengan begitu rancak sekali dengan berbanding dengan sebelumnya. Dan mari kita terus berdoa khusus untuk pemberitaan Injil pada masa saat-saat ini. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk perpindahan pastor gereja kita, Reverend Richard, yang akan berhenti daripada pelayanan dia di SIB Shalom. Dan kita juga akan berdoa khusus untuk perpindahan pastor gereja yang baru ke SIB Shalom, dan kita berdoa kiranya semua di dalam kendalian Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan syurga, Allah yang disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang Maha Kuasa dan Raja yang Maha Mulia, pada saat ini kami datang kepada Engkau. Pertama-tama sekali Tuhan, kami ingin menaikkan segala pengucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan
hari-hari di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam pribadi kami sendiri, di dalam keluarga kami, di dalam anak-anak kami, bahkan seluruh jemaat SIB Shalom Tuhan. Kami dapat melihat penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat terbukti ya Tuhan. Dan Bapa Syurgawi Tuhan, atas nafas dan kehidupan yang kami miliki pada saat ini, kami tahu bahwa itu semua adalah karena kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami akan berdoa untuk beberapa doa dan permohonan ya Tuhan. Kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa terus khusus untuk pemutusan rangkaian COVID-19 di negara kami Malaysia. Tuhan, walaupun negara kami Malaysia Tuhan, angka COVID-19 yang begitu tinggi hari demi hari Tuhan, namun kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang berlaku pada saat ini di luar daripada kendalian Engkau. Tidak ada satupun yang berlaku di luar daripada pengetahuan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat dan Engkau memperhatikan keadaan kami saat negara kami sedang berperang untuk menangani pandemik COVID-19 ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya penularan COVID-19 ini, jangkitan COVID-19 dapat dihentikan dengan kadar yang segera, dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Dan pada saat ini kami juga tidak lupa berdoa khusus untuk barisan hadapan frontline kami, pihak kesehatan, keselamatan, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka ditugaskan dan ditempatkan pada saat ini. Pada saat mereka berhadapan dengan pekerjaan mereka yang berat, yang sukar, Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Engkau berikan ketenangan, berikan kedamaian kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat membalas setiap jerih payah mereka ya Tuhan. Bahkan kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan, biarlah setiap pribadi kami sendiri Tuhan, kami dapat memainkan peranan kami Tuhan. Kami dapat memberikan disiplin yang tinggi Tuhan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi menangani penularan COVID-19 di negara kami Malaysia ya Tuhan. Dan Bapa Syurgawi, pada saat ini kami berdoa untuk pemberitaan Injil ya Tuhan, di mana-manapun pada saat ini. Meskipun disebabkan oleh pandemi COVID-19, ada begitu banyak aktiviti gereja yang terpaksa ditangguhkan, ibadah tidak dapat dilaksanakan ataupun dijalankan seperti biasa, kegiatan penginjilan juga terpaksa dihentikan. Namun Tuhan, satu hal yang kami syukuri ya Tuhan, pemberitaan Injil tidak pernah terhenti, bahkan dapat dilaksanakan dengan begitu rancak sekali berbanding sebelumnya melalui teknologi yang ada pada saat ini, bahkan menerusi media-media sosial yang ada ya Tuhan. Kami berdoa melalui platform yang ada pada saat ini Tuhan, dapat menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan, akan mendengar firman-Mu dan akan membawa mereka kepada keselamatan, mengenal Engkau kepada sebagai Tuhan dan penyelamat mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus pada saat ini, dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan mereka, kiranya Engkau terus mendorong, memberikan kekuatan dorongan kepada mereka Tuhan, melalui firman Tuhan yang diberitakan di mana-mana pun pada saat ini ya Tuhan. Dan Bapa Syurgawi, pada saat ini kami berdoa khusus untuk perpindahan pastor gereja kami, Reverend Richard ya Tuhan, yang akan menghentikan pelayanannya di SIB Shalom tidak lama lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus pada saat ini. Kami sangat mensyukuri atas pelayanan Reverend Richard yang sudah begitu lama sekali di SIB Shalom ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memberkati setiap jerih payah dan usaha apapun kebaikan yang telah disampaikan, yang dia telah nyatakan, yang telah dia berikan kepada seluruh jemaat SIB Shalom ya Tuhan, sehingga saatnya pada saat ini Tuhan, dia akan menghentikan pelayanan dia di SIB Shalom ya Tuhan. Kami mau berdoa khusus untuk proses pemindahan pastor kami ya Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan lancar, dengan baik ya Tuhan, seturut dengan campur tangan Tuhan. Biarlah tidak ada apa-apa yang menyekat proses pemindahan ini Tuhan, tidak ada yang terlalu sukar, tapi biarlah Engkau mempermudahkan setiap proses pemindahan agar berjalan dengan baik ya Bapa, sehingga dia dapat meneruskan pelayanan dia di Sabah pada suatu masa nanti ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pastor yang baru di gereja SIB Shalom, dan kami berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang akan melakukan dan melaksanakan semuanya, sehingga dia akan menyampaikan, dia akan mengirimkan ya seorang pastor
pastor gereja ke SIB Shalom sesuai dengan kehendak dan keperluan jemaat di SIB Shalom Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa khusus untuk semua jemaat Tuhan yang ada di luar sana, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, yang lemah berikan kekuatan kepada mereka, dan yang berduka berikan sukacita dan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya mereka akan terus semakin kuat di dalam Engkau, apapun situasi dan pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya mereka akan terus bersandar dan berharap kepada Engkau ya Tuhan Allah. Dan Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, agar kami dapat memberi yang terbaik kepada Engkau. Meskipun kami beribadah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pribadi kami Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa, dan mari sama-sama kita katakan amin. Mari semua jemaat Tuhan, saya mengajak kita berdiri bersama-sama pada saat ini. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kesudahan orang jahat dan orang baik. Jangan geram karena orang jahat, jangan cemburu akan mereka yang berbuat salah. Mereka segera lenyap seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan buatlah perkara yang baik. Tinggallah di negeri ini dan kamu akan selamat. Carilah kebahagiaan yang datang daripada Tuhan, dan Dia akan memuaskan keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, dan Dia akan menolong engkau. Dia akan menyebabkan kebaikanmu bersinar seperti matahari pada waktu tengah hari. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang, tunggulah dengan sabar sampai Dia bertindak. Jangan geram karena orang yang hidup makmur, atau karena orang yang melakukan tipu muslihat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua. Sila lambaikan tangan bersama-sama. Allah itu baik. Selama-lamanya Allah itu baik. Dan di dalam keadaan sekarang ini saya percaya kita semua mengalami kesukaran yang kita alami. Tapi percayalah, firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan inilah puji-pujian kita naikkan bersama-sama, sumber pengharapan. Mari semua yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dengan penuh harapan kepada Tuhan kita. Setiap langkahku ku jalani dalam penyertaan-Mu.
sumber pengharapan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah yang kami alami dalam kehidupan kami, dan Engkaulah hadir di tengah-tengah kami, dan anugerah-Mu memagari hidup kami. Semua orang yang percaya, mari kita katakan bersama, amin. Haleluya, kita semua bangsa-bangsa kita yang dipilih dari segala bangsa. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita adalah umat-umat pilihan Allah, nyatakan bersama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Semua percaya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita nyatakan bersama-sama, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Semua, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Ini kami Tuhan yang mau membawa puji-pujian dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Kau layak terima sembah kami, puji kami dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Semua yang percaya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Hey, hey, hey. Haleluya. Kita percaya api kemuliaan itu turun, dan roh kita menyala-nyala memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hey, hey. Hey, hey. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh
Tuhan kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua yang percaya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Hey. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Yang percaya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, saudara-saudara, bagi Tuhan kita. Bagi Dia segala kemuliaan bagi. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Dia yang layak kita sembah dan puji. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan kita, kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan bersama-sama puji-pujian ini. Kemuliaan hanya
diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berubah buat kami. Engkaulah Raja, diagungkan dan dipuji. Dan inilah kerajaan-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Terima kasih, terima kasih. Amin. Setelah penyampaian firman Tuhan pada hari ini seperti yang telah diumumkan di dalam grup WhatsApp e-community SIB Shalom, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, bagi jemaat yang belum menyediakan roti dan minuman anggur, bolehlah mempersiapkan roti dan minuman anggur sebelum acara ini bermula nanti. Nah, dengan itu, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Gelapkah jalan hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih
Shalom dan selamat pagi semua jemaat ISABI Shalom. Harapan dan doa saya semua dalam keadaan sukacita dan aman damai. Ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pemeliharaan dan perlindungannya. Mari kita buka Alkitab dan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan demikian. Allah yang mengetahui isi hati manusia, mengerti apa yang dimaksudkan oleh roh itu, karena roh itu bermohon kepada Allah bagi umatnya sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya. Saudara dan saudari, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengambil tajuk khotbah hari ini, yaitu pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif. Saudara-saudari, hari-hari ini ada banyak buku ceramah dan khotbah-khotbah tentang bagaimana mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dan cara berpikir positif atau positive thinking. Tidak dapat dinafikan bahwa banyak orang tertarik untuk mengikuti tren psikologi ini karena itu para motivator saat ini mengalami banyak kejayaan dan keberhasilan. Manusia yang rasa terhilang dan tidak dapat merasakan dorongan dan semangat dari khotbah-khotbah di gereja, lebih merasakan segar dengan pesanan-pesanan positif dari para motivator. Dengan sebab ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang berubah fungsi dari pemberita firman Tuhan dan menjadi motivator di mimbar gereja. Mereka membawa masuk ke dalam gereja banyak cara-cara dan teori keberhasilan, kejayaan, kebahagiaan, penghiburan, dan kemakmuran hidup di luar Alkitab. Hal seperti ini membahayakan gereja, sebab jika tidak ditangani dengan baik, akan mencamarkan kesucian rumah Tuhan dan mengakibatkan dosa yang disebut sinkretisme. Sinkretisme maksudnya hal-hal atau cara-cara duniawi dibawa masuk ke gereja, kemudian diruhanikan, dan akhirnya menjadi ajaran tetap di dalam gereja. Sebagai orang-orang percaya, kita harus melihat bahwa motivator kita yang utama adalah Tuhan Yesus sendiri. Dari kata-kata pesanan dan ajarannya, berjaya memberikan suntikan semangat dan dorongan bagi kehidupan, telah menarik puluhan ribu orang datang kepadanya dalam masa 3 tahun saja melalui pelayanannya dan meninggalkan impak yang besar, berkekalan dan hidup dalam diri manusia pada zaman itu dan dalam diri kita saudara-saudari pada hari ini. Di satu bukit di tepi Danau Galilea, dia memberikan pesanan dan ajaran dengan kata-kata pembangkit semangat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan diperkayakan. Berbahagialah orang yang berduka, mereka akan dihiburkan.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang lapar, mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hati, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah, dianiaya dan difitnah. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu di surga itu besar. Saudara-saudari, bukankah semua pesanan dan kata-kata ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang motivator yang terunggul? Setiap kali dia berkata-kata, dia melihat semua keadaan dari sudut pemikiran yang positif. Dia melihat semua keadaan yang tidak baik sebagai satu kebahagiaan dan kemenangan, bukan kecelakaan atau kerugian. Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 4 ayat 25, banyak sekali orang yang mengikuti dia. Mereka dari Galilea dan 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari negeri-negeri di seberang Yordan. Kenapa ini terjadi, saudara? Sebab dari kata-kata yang sederhana ini, orang ramai menerima dorongan semangat baru untuk hidup dari seorang motivator, penasihat ajaib dan bijaksana. Dialah Yesus, Raja Damai. Saudara-saudari yang saya kasihi, apa maksud pemikiran yang positif dan apa manfaatnya dalam kehidupan? Saya juga akan memperkenalkan beberapa tokoh dalam Alkitab sebagai contoh orang-orang yang memiliki pemikiran positif. Mereka semua mengalami kehidupan yang susah, penuh derita, tetapi meraihkan kebahagiaan dan kehidupan dalam kejayaan pada akhirnya, karena melihat keadaan mereka dari aspek pemikiran yang positif. Dari manakah datangnya pemikiran itu? Kitab Kejadian mencatatkan bahwa ada 3 ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk mengisi dan menghiasi bumi, yaitu haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Di antara ketiganya hanya manusia yang diberi pikiran. Ini berarti pikiran adalah anugerah Tuhan bagi semua manusia dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan dan kemakmuran hidup. Ada 2 jenis pikiran, pikiran positif dan pikiran yang negatif. Tuhan yang Maha Adil itu memberikan kita 2 pilihan ini setiap kali kita berpikir dan melihat sesuatu keadaan. Positif dan negatif biasanya dalam dunia electrical engineering ditandai dengan kabel merah dan kabel yang hitam. Kabel yang hitam tidak akan menghasilkan tenaga listrik jika tidak bertemu dengan kabel yang merah. Hanya apabila kabel yang negatif dan positif bertemu di tengah-tengah satu bulb, ia akan menghasilkan cahaya yang terang dan menghidupkan benda-benda elektrikal yang lainnya, dan juga jentera-jentera dan mesin-mesin yang berat maupun yang ringan. Tenaga itu selalu mengalir dari saluran yang positif, yaitu warna merah.
Jadi saudara dan saudari, jika kita meneliti dan merenungkan kata-kata Tuhan Yesus, "Akulah terang bagi dunia," kita akan mendapati bahwa dialah satu-satunya sumber tenaga pemikiran yang positif, yang memberikan cahaya dan terang baru bagi kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Alkitab mengatakan, "Dahulu kamu hidup di dalam kegelapan maut, tetapi ditarik keluar kepada cahaya yang terang, yaitu cahaya Tuhan Yesus Kristus." Pikiran positif memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia. Pikiran positif memberikan semangat dan rasa optimis untuk menjalani kehidupan. Di sebaliknya, pikiran negatif memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan dan hanya memberikan rasa pesimis, mudah mengalah kepada keadaan, mudah kecewa, mudah putus asa, dan malas dalam menjalani hidup. Pikiran negatif dapat membawa seorang ke dalam tekanan dan tentunya harus ditangani. Namun harus diingati bahwa sebaik manapun kita menangani pemikiran yang negatif itu dan kemanapun kita berada, pemikiran itu selalu akan ada karena pikiran itu juga adalah anugerah Tuhan. Namun begitu bagi orang-orang yang percaya, yang sudah berbaik semula dengan Allah, Roh Kudus mengendalikan pemikiran negatif itu menjadikan kebaikan. Konteks ayat dalam teks yang kita sudah baca bersama-sama sebentar tadi, Rasul Paulus berbicara tentang penderitaan dan penganiayaan yang dialami orang-orang Kristen, khususnya di Roma pada waktu itu. Roma pasal 8 ayat 18 berkata, "Pada pendapatku, segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan ditunjukkan kepada kita." Seterusnya Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-28, "Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rancangannya." Kepada jemaat di Filipi yang serba kekurangan dan miskin dari segi material dan harta benda, Rasul Paulus menulis, "Janganlah khawatir akan apapun. Dalam segala hal berdoalah dan mintalah kepada Allah apa yang kamu perlukan. Apabila berdoa kepada Allah, hendaklah kamu selalu mengucap syukur." Ayat-ayat ini, saudara, menunjukkan sikap hati dan pemikiran Rasul Paulus yang positif. Dia melihat penderitaan dan kemiskinan yang dialami orang-orang percaya di Roma dan di Filipi dari aspek pemikiran yang positif. Tuhan Yesus berkata, "Di sebalik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Di sebalik kemiskinan ada kebahagiaan. Di sebalik penganiayaan ada kemenangan." Dalam keadaan baik maupun susah, mereka harus bersyukur dan berdoa kepada Allah senantiasa. Karena roh Allah yang sudah bersatu dengan roh orang-orang yang akan mengendalikan semua keadaan itu menjadi kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, apa itu pemikiran positif dan apakah manfaat bagi kehidupan? Pemikiran positif adalah cara melihat sesuatu keadaan yang menumpukan ke arah keupayaan dan bukan kekurangan, termasuk melihat aspek
positif bagi setiap keadaan. Contohnya, kesusahan, penderitaan, kepahitan hidup, sakit penyakit, dan sebagainya. Contoh yang terdekat dengan kita yaitu pandemik COVID-19 yang sedang berleluasa di seluruh dunia pada hari ini. Termasuklah negara kita, Malaysia. Kita sebagai orang-orang percaya harus melihat keadaan ini dari sudut pemikiran yang positif, yang mendatangkan kebaikan dan bukan negatif. Pemikiran negatif mempersalahkan Tuhan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak tertentu. Karena dari segi pemberitaan Injil, masa-masa pandemik ini adalah suatu peluang keemasan bagi orang-orang percaya di seluruh dunia untuk melakukan penginjilan. Sekarang kita boleh masuk membawa Injil di mana-mana negara di dunia tanpa sempadan, tanpa sekatan, dan tanpa memerlukan paspor atau visa. Ruang udara terbentang luas untuk tempat menabur benih-benih Injil. Sesiapa sahaja boleh menghantar firman Tuhan, khotbah-khotbah, renungan-renungan, dan kesaksian berita baik tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tiada siapa-siapa yang dapat menghalang dan tidak ada censorship. Semua pemberitaan sampai kepada sasaran yang Tuhan sudah tentukan. Apa manfaat berpikiran positif? Pada asasnya pemikiran positif melihat kepada aspek yang baik bagi sesuatu perkara, dan pada keseluruhannya kita akan merasa lebih gelisah dalam hidup jika kita memiliki pemikiran yang positif. Orang lain akan senang dan menghormati kita. Kita akan mudah mendapat kawan. Kita akan menjalinkan hubungan sosial dengan baik, dan yang penting kita akan berupaya untuk mengatasi tekanan dan menukar keadaan yang negatif atau sukar menjadi kebaikan dan peluang untuk melangkah dan mengarahkan kecenderungan untuk melihat sudut positif orang lain. Pemikiran positif akan mengurangkan perasaan buruk antara sesama kita dan orang lain. Melihat kepada makna pemikiran dan manfaat pemikiran positif ini, mungkin saudara-saudari bertanya dalam hati, adakah saya ini sudah atau belum berpikiran positif? Mungkin saudara-saudari sudah berpikiran positif. Walau bagaimanapun, kadang-kadang sesuatu pikiran yang tidak rasional adalah puncak utama menyebabkan terjadinya pemikiran yang negatif. Pemikiran negatif pula akan mewujudkan emosi seperti stres, rasa dengki, iri hati, benci, takut, selaru, dan cepat marah. Keadaan lebih teruk apabila perkara ini membawa kepada tingkah laku negatif seperti pertengkaran, perkelahian, dan pergaduhan, khususnya di dalam rumah tangga. Contohnya, karena gara-gara istri yang positif terus berbincang sesuatu dengan suami yang negatif terus, akan mengakibatkan letupan yang besar. Dalam maksud lain, pertengkaran yang besar, perselisihan yang besar.
Semasa menulis surat kepada jamaah di Efesus, Rasul Paulus memberi teguran kepada mereka karena hal-hal seperti ini masih berlaku di kalangan mereka. Padahal mereka sudah percaya Tuhan Yesus dan tidak sepatutnya sikap seperti itu ada dalam diri seseorang yang sudah percaya. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena kamu anak-anak Allah yang dikasihinya, kamu mesti berusaha mengikut teladannya. Hidup kamu harus dijiwai oleh kasih sebagaimana Kristus mengasihi kita. Karena kamu umat Allah, tidak sepatutnya perbuatan cabul atau tidak senonoh ataupun ketamakan berlaku di antara kamu, supaya orang tidak mempunyai alasan untuk mengumpat kamu. Kamu juga tidak sepatutnya menggunakan kata-kata yang lucah, cabul, atau tidak senonoh." Saudaraku, hal-hal seperti ini berlaku bukan sebab sikap semata-mata atau karakter semata-mata, tetapi dari kecenderungan pikiran yang mengarah kepada pemikiran yang positif. Firman Tuhan seterusnya berkata, sebaliknya, kamu harus bersyukur kepada Allah. Janganlah hidup seperti orang yang bodoh, yaitu orang yang berpikiran negatif. Tetapi hiduplah seperti orang bijak, yaitu orang yang mempunyai pemikiran yang positif. Setiap kali kamu berpeluang melakukan apa yang baik, gunakanlah peluang itu, karena masa ini masa yang jahat. Jangan bertindak bodoh, tetapi berusahalah untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Bagi Rasul Paulus, masa-masa yang jahat yang sedang terjadi pada zamannya adalah suatu peluang untuk melakukan kebaikan. Dia berkata-kata tentang pikiran yang positif. Dia melihat kepada peluang dalam masa-masa kejahatan sedang berlaku. Demikian juga pada hari-hari ini, kita hidup di tengah-tengah kesusahan dan mungkin penderitaan, pergumulan. Harus melihat keadaan itu sebagai satu peluang untuk melakukan kebaikan. Ada amin, saudara? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh yang pernah mengalami kegagalan, keputusasaan, kekecewaan, bahkan penderitaan dalam hidup, disebabkan masalah yang terlalu berat untuk dipikul. Tetapi kita melihat dan menyaksikan bahwa di akhir-akhir hidup mereka menjadi tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa, saudara? Sebab mereka melihat kegagalan, kesusahan, penderitaan, dan kekecewaan mereka dengan pemikiran yang positif. Ada dua orang wanita bernama Naomi dan Ruth. Kedua-dua wanita ini pernah mengalami kekecewaan, kepahitan, dan penderitaan di dalam hidup. Kisahnya begini. Naomi dan suaminya Elimelek berpindah dari kota Bethlehem di Yudea ke negeri Moab bersama dua orang anak lelaki mereka, disebabkan kebeluran yang teruk melanda negeri Yehuda. Semasa di Moab, Tuhan memberkati mereka sehingga semuanya ada pada mereka
mereka tidak pernah kekurangan. Semasa di Moab, suami Naomi meninggal. Setelah itu, 2 orang anak lelakinya pun menikah. 10 tahun kemudian, 2 orang anak laki-laki Naomi juga meninggal sebelum mendapat keturunan yang menjadi kebanggaan bagi orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, seorang ibu yang tidak mempunyai keturunan atau anak-anak akan dilihat sebagai seorang yang berdosa, dan karena dosa mereka, Tuhan menghukum mereka dengan menutup rahim mereka sehingga mereka tidak punya anak. Nah, selepas kematian 2 orang anaknya, tinggallah Naomi dan Ruth menantunya. Begitu berat penderitaan Naomi sehingga dia berkata kepada Ruth dalam kitab Ruth pasal 2 ayat 20, "Janganlah panggil saya Naomi lagi. Panggil saya Marah, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjadikan kehidupan saya pahit. Dahulu ketika saya meninggalkan tempat ini, saya berkecukupan. Tetapi sekarang Tuhan membawa saya balik dan tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu jangan panggil saya Naomi lagi, karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menghukum saya dengan banyak penderitaan." Setelah kembali dan menetap di kota Bethlehem di Yehuda, karena kebeluran tidak berlaku lagi, namun keadaan dan penderitaan yang terus-menerus melanda Naomi dan Ruth, mereka hanya mendapat makanan daripada sisa-sisa tuayan yang ditinggalkan oleh petani di ladang mereka. Untuk mendapat makanan pagi dan makanan malam, Ruth bekerja memungut tuayan yang terjatuh di tangan penuai di ladang orang lain untuk menyerah hidup seharian. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam keadaan seperti ini, apakah 2 orang wanita ini melihat keadaan mereka dengan pemikiran yang negatif? Tentu sama sekali tidak. Tetapi sambil mengamalkan sikap kesetiaan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kegigihan menyerah hidup dengan melakukan kerja-kerja yang kecil-kecilan, mereka masih tetap positif tentang keadaan dan masa hadapan mereka. Dan memang benar, karena pada akhirnya penderitaan mereka bertukar menjadi kebaikan dan sukacita apabila Ruth dinikahi oleh seorang lelaki yang kaya dan terhormat bernama Boaz. Boaz jatuh cinta dengan Ruth oleh karena kerajinan, ketekunannya, kegigihannya untuk bekerja. Apapun juga jenis pekerjaan yang dilakukannya, dia tetap gigih, dia tetap tekun melakukannya. Dan akhirnya setelah menikah dengan Boaz, Ruth melahirkan cucu untuk Naomi yang diberi nama Obed. Obedlah yang menjadi bapak kepada Isai. Isai menjadi bapak kepada Raja Daud, dan seterusnya Raja Daud dan Batseba melahirkan Salomo, dan Salomo menjadi jalur keturunan Yusuf
Yusuf kemudiannya menikah dengan Maria, dan Maria melahirkan Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat manusia. Wanita yang sangat berbahagia dan yang sangat beruntung oleh karena melihat masa depan mereka pada waktu mereka menderita secara positif yang akan mendatangkan kebaikan. Benarlah kata firman Tuhan bagi orang-orang yang percaya, keadaan susah, penderitaan hidup penuh kepahitan bertukar menjadi berkat dan kebaikan. Dalam kitab Kejadian pasal 50 mencatatkan satu pengakuan dari seorang pribadi di mana kejahatan yang dilakukan orang lain bertukar menjadi kebaikan. Sebuah kisah pilu menyentuh perasaan dan hati. Dengan rasa gemetar dihantui perasaan takut karena jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam setelah berkuasa. Namun sebelumnya Yusuf sudah tahu siapa 11 orang yang datang dan membeli makanan di Mesir. Begitu juga dengan saudara-saudaranya. Mereka sudah tahu Yusuf sudah bergelar menteri pertanian dan sangat berkuasa di Mesir. Semua orang di seluruh dunia pada waktu itu datang kepada Yusuf dan membeli makanan. Dia sangat berkuasa. Nah, dalam ketakutan dan tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan saudara-saudaranya setelah bapak mereka Yakub meninggal, mereka berkata dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15, setelah bapak mereka meninggal, saudara-saudara Yusuf berkata, bagaimanakah sekiranya Yusuf masih berdendam dan mau membalas dendam atas kejahatan kita dahulu? Oleh itu mereka mengirim pesan ini kepada Yusuf. Pesan ini berbunyi seperti ini. Sebelum bapak kita meninggal, dia menyuruh kami mengatakan hal ini kepadamu. Ampunkanlah kesalahan yang dahulu dilakukan saudara-saudaramu terhadapmu. Oleh itu sebagai hamba-hamba Allah yang disembah oleh Bapa kita, kami memohon ampunkanlah kesalahan yang sudah kami lakukan. Saudara-saudari, sekiranya kita yang berada di tempat Yusuf, apakah respon kita? Adakah kita akan mengatakan tidak? Tiada ampun bagi kamu. Kejahatan tetap kejahatan dan wajib ada balasannya. Nah, orang-orang yang berpikiran negatif, saudara, memang cenderung meresponi begitu, bukan? Apalagi jika orang itu sudah berkuasa dan berpangkat. Orang itu boleh buat apa saja terhadap musuh-musuhnya atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan suatu masa dulu. Tetapi Yusuf, orang yang percaya kepada Tuhan, melihat kejahatan yang berlaku padanya pada masa lalu dari aspek pemikiran yang positif. Alkitab mencatatkan dalam Kejadian pasal 50 ayat 17, Yusuf setelah melihat dan mendengar pesan daripada saudara-saudaranya, dia menangis terseduh-seduh. Ketika mendengar pesan itu, dia lari ke bilik, mengasingkan diri daripada orang-orang yang ada di dalam pejabatnya, dan dia menangis. Kata firman Tuhan. Pada suatu waktu saudara-saudara Yusuf datang sujud di hadapannya
dan minta pengampunan karena kejahatan yang mereka lakukan terhadapnya. Yusuf berkata kepada mereka dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, "Jangan takut karena aku tidak dapat bertindak sebagai Allah. Kamu sudah bermuafakat melakukan kejahatan kepadaku, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan supaya banyak orang dapat diselamatkan seperti yang terbukti sekarang. Jangan khawatir, aku akan mencukupi keperluan kamu dan anak-anak kamu." Beginilah tindakan seseorang yang melihat kesukaran dan penderitaan yang lalu-lalu dengan pemikiran yang positif. Pada saat Ayub kehilangan segala-galanya, dia ditimpa lagi dengan satu penyakit kulit yang mengerikan. Dia hanya dapat menyendiri di tempat pembuangan sampah. Namun dia masih dapat berkata bahwa semua yang berlaku ke atasnya, Tuhan yang mengizinkan. Dia berkata, kemudian Ayub berdiri dan mengoyakkan pakaiannya karena kesedihan. Dia mencukur rambutnya dan bersujud. Dia berkata, "Aku dilahirkan tanpa apa-apa dan aku mati tanpa apa-apa juga. Tuhan yang memberikan dan sekarang Tuhan pula yang mengambil semula. Terpujilah namanya." Sungguh luar biasa, bukan? Seorang pribadi yang begitu sengsara, yang begitu menderita, ditinggalkan oleh orang teman-temannya, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, istrinya pun mengutuknya, tetapi dia tetap berdiri dan mengatakan, "Terpujilah namanya." Ayub pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Dicatatkan juga dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18, di mana dia berkata, "Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Jangan merasa kecil hati jika engkau diajarnya. Walaupun Allah menyakitimu, dia akan mengobatimu. Tangannya yang melukakan, tangannya juga yang akan menyembuhkan. Jika bahaya mengancam engkau, dia akan selalu menyelamatkan engkau. Dia akan menyelamatkan engkau pada masa kebuluran dan melindungi engkau daripada maut pada masa peperangan." Dalam ayat-ayat ini kita melihat Ayub sebagai seorang yang tidak mengalah kepada penderitaan dan keperitan hidup. Sebaliknya, dia melihat penderitaan yang berlaku ke atasnya dari sudut pemikiran yang positif. Badannya yang penuh dengan luka-luka, dia melihat bahwa Tuhanlah yang melukakannya, dan pada waktu dia sembuh, dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengobatinya. Karena pemikiran yang positif, Ayub melihat penderitaannya sebagai teguran dan pengajaran daripada Tuhan yang akan mendatangkan berkat kebaikan di kemudian hari. Sikapnya yang positif terhadap penderitaannya, Ayub bertambah yakin dan percaya akan keadilan dan kedaulatan Tuhannya. Karena keyakinannya yang kuat terhadap Tuhan, di akhir-akhir hidupnya, Ayub diberkati Tuhan lebih daripada sebelum dia mengalami penderitaan dengan melipat gandakan hartanya yang hilang sebelumnya. Haleluya, puji Tuhan.
Dalam kitab Ayub 42 pasal 12 dicatat bahwa Tuhan memberkati Ayub dengan lebih berlimpah pada akhir hidupnya daripada masa sebelum dia mengalami penderitaan. Selepas itu Ayub hidup 140 tahun sehingga dapat melihat cucu cicitnya. Lalu Ayub meninggal dalam usia yang sangat lanjut. Puji Tuhan. Tuhan melanjutkan umurnya karena pemikirannya yang positif terhadap penderitaan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan melanjutkan usianya sampai Alkitab mengatakan usia yang lanjut. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, mari kita sama-sama perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pemikiran positif menekankan cara berpikir yang diharap untuk menghasilkan kekuatan dan tekan. Kekuatan yang akan menghasilkan tenaga mengalir dari saluran yang positif dan memberikan pemikiran-pemikiran ke arah kebaikan dan berkat. Yang kedua, pemikiran positif membuat kita orang-orang percaya bersemangat untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan yang ketiga, ajaran-ajaran Alkitab tentang pemikiran positif sangat berbeda dengan ajaran-ajaran para motivator tentang percaya diri untuk mencapai keberhasilan. Firman Tuhan menyatakan pentingnya untuk bergantung kepada Tuhan, sumber kehidupan manusia. Pesan-pesan dan cara-cara para motivator untuk berhasil melalui pemikiran positif atau keyakinan dan percaya diri tanpa campur tangan Tuhan, sebaik manapun pesan-pesan dan cara-cara itu, hasilnya tetap minimal dan sementara, tidak kekal, dan akhirnya akan hilang dan pudar begitu saja. Tetapi hasil pemikiran positif karena campur tangan Tuhan adalah berkekalan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Dia dianugerahkan kepada kita untuk menjadi satu-satunya penasihat dan motivator untuk menasihati kita dan untuk menggerakkan, untuk menyuntikkan semangat kepada kita. Dia motivator yang sesungguhnya agung dan bijaksana. Dia Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Yang keempat, melihat kepada makna manfaat memiliki pemikiran yang positif. Dan dari 3 contoh tokoh-tokoh Alkitab yang sudah disebutkan, maka adalah penting bagi orang-orang percaya untuk memiliki cara berpikir yang positif. Pemikiran itu sudah dianugerahkan kepada kita, terserah kepada kita untuk memilih. Pemikiran positif memberikan semangat dan rasa optimis untuk menjalani hidup. Sebaliknya, pikiran negatif memberikan pengaruh yang buruk dalam hidup dan hanya memberikan rasa pesimis, mudah mengalah kepada keadaan, mudah kecewa, putus asa, dan malas dalam menjalani hidup. Pikiran negatif dapat membawa seseorang ke dalam tekanan dan bermacam-macam masalah dalam hidup. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup pemberitaan firman Tuhan untuk hari ini,
Bersukacitalah dalam pengharapan dan bersabarlah semasa mengalami kesusahan. Berdoalah sentiasa dan jangan khawatir akan apapun keadaan. Dalam segala hal bersyukur dan mintalah kepada Tuhan pemikiran yang positif. Segelap apapun jalan hidup kita, kita mungkin putus harapan dan tidak berdaya. Dengan segenap kekuatan kita mengubah keadaan, namun kita tidak mampu mengubahnya. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa masih ada kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang boleh mengubahkan keadaan kita. Kita masih ada Tuhan, saudara-saudari. Kita masih ada jawaban di dalam Tuhan Yesus. Kita masih ada harapan karena masih ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memperingatkan kami bahwa Engkaulah motivator kami dan penasihat kami yang ajaib dan bijaksana. Pesan-pesanan-Mu memulihkan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas hal ini. Hamba-Mu berdoa dan mohon berilah umat-umat-Mu khususnya jemaat Isabi Alam pemikiran yang positif untuk melihat semua keadaan baik yang susah senang sebagai berkat dan kebaikan dalam hidup mereka. Mampukan kami ya Tuhan untuk menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang negatif yang hanya membuat hidup kami mundur tanpa masa depan yang baik. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami dengan Roh-Mu, agar firman-Mu tetap bekerja dan menyegarkan hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Tubuh-Mu yang Engkau serahkan untuk menebus kami, dan darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib menyucikan dan menghapuskan dosa-dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam acara ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah satu upacara yang kudus yang berkenaan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Setiap kali kita mengambil bahagian dalam upacara ini, kita diperingatkan tentang karya Allah yang terbesar. Karya yang terbesar melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya harap semua jemaat yang ada di rumah masing-masing sudah siap mengambil bagian. Dengan adanya roti dan air di hadapan masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan roti yang ada di tangan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Alkitab mengatakan, pada waktu malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Makanlah kamu daripada roti ini, karena roti ini melambangkan tubuhku yang sudah diserahkan untuk kamu." Mari kita makan daripada roti ini bersama-sama.
Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan lalu berkata, "Minumlah kamu daripada cawan ini, karena cawan ini melambangkan darahku yang telah tercurah di atas kayu salib, buat pengampunan dosa-dosa manusia." Mari kita minum daripada cawan ini bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu akan memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang aku berikan kepada setiap orang yang percaya kepada aku. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita, yang telah menerima segala hukuman dan sakit penyakit, telah memikul segala beban-beban kami, dosa-dosa kami, melalui tubuhmu yang diserahkan buat kami. Darahmu yang telah tercurah di atas kayu salib telah membuat kami orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak berdosa di matamu. Karena kami mengakui darah itu sebagai sesuatu yang menghapuskan dan menyucikan kami daripada segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi penyelamat kami. Semua anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Nah, saudara dan saudari, sebelum saya memberikan kembali masa ini kepada pengacara, ada satu pengumuman yang sebenarnya saya tidak sampai hati untuk mengumumkan ini, tapi saya tahu bahwa ada ramai jemaat di luar sana yang tertanya-tanya, bilakah Pastor Richard akan meninggalkan Kisah Bisa Alam? Saya tahu dan saya tidak sampai hati sebenarnya untuk meninggalkan Kisah Bisa Alam. Tapi setelah berdoa dan mengimbas kembali bahwa saya sudah berada di Semenanjung selama 35 tahun. Setelah berdoa saya merasa lega dan merasa senang hati, sukacita untuk menamatkan pelayanan saya di Semenanjung secara umumnya dan secara khususnya di Kisah Bisa Alam. Bulan Februari ini adalah bulan yang terakhir bagi saya untuk berada bersama-sama dengan jemaat Kisah Bisa Alam. Bulan Maret nanti saya akan balik untuk pensiun di kampung sendiri. Saya akan beristirahat untuk beberapa tahun dan
saya akan lihat bagaimana rancangan Tuhan yang seterusnya buat saya. Saya tidak akan memberi kata-kata yang panjang oleh karena pada satu hari bulan Mei nanti ada satu kebaktian perpisahan untuk kita semua. Pada waktu itu saya akan memberikan ucapan yang panjang lebar. Tapi untuk hari ini saya merasa sukacita mengumumkan bahwa saya akan menamatkan perkhidmatan saya, pelayanan saya di Sabisa Alam pada bulan Februari ini. Terima kasih atas sokongan kamu selama 16 tahun saya di Sabisa Alam. Kamu adalah jemaat yang mencintai Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mengasihi pastor kamu. Terima kasih atas semua pertolongan. Semasa saya berada di Sabisa Alam 16 tahun, saya tidak pernah kekurangan. Ada masa-masanya juga saya bergumul, tetapi akhirnya Tuhan mencukupi melalui umat-umat Tuhan, melalui jemaat Tuhan di Sabisa Alam. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa lagi dalam penyampaian firman Tuhan pada Ahad yang depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perkongsian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pastor kita, Reverend Richard, dan saya percaya kita semua telah diberkati lewat daripada firman Tuhan yang disampaikan, bahkan kita menerima kekuatan dan semangat yang baru. Amin. Haleluya. Dan semua jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan memberi persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, saya ingin membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Hormatilah Tuhan dengan memberi Dia persembahan daripada harta benda dan hasil tanamanmu yang terbaik. Jika kamu berbuat demikian, gudang-gudangmu akan penuh dengan gandum dan wain kamu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Bersyukur kepada semua jemaat Tuhan atas kesetiaan jemaat memberi persembahan dan persepuluhan, dan mari kita terus memberi yang terbaik kepada Tuhan Allah kita. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin di dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga Tuhan, terpujilah namamu. Sekali lagi kami datang kepada Engkau dan kami ingin mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberkati kehidupan kami Tuhan, bukan saja di dalam pekerjaan kami, Engkau membuatkan kami berhasil di dalam apa yang kami lakukan Tuhan. Tetapi begitu juga dengan berkat-berkat lain yang telah Kau curahkan di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami, atas anak-anak kami ya Bapa di surga, kami mau kembalikan semua itu dengan pengucapan syukur ya Tuhan. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami ingin memberi persembahan, persepuluhan dan janji iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah Kau tentukan di dalam setiap hati kami, di dalam pribadi kami Tuhan. Dan terimalah persembahan ini, dan kiranya persembahan ini menyenangkan hati-Mu dan dia dapat digunakan, dipakai khusus untuk pembangunan kerajaan Allah di muka bumi ini, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan gereja yang lain untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk mereka yang tidak dapat memberi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka, agar di hari-hari yang lain, di masa yang lain, kami sama-sama dapat memberi kepada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, semua jemaat Tuhan, kita boleh menyerahkan uang persembahan dan persepuluhan kita melalui dua cara. Yang pertama, sekiranya kita ada kemudahan online transfer, kita boleh bank in ataupun online transfer ke akaun gereja seperti yang tertera, maklumat akaun yang tertera di hadapan skrin Anda pada saat ini.
Dan juga kita boleh kumpulkan uang persembahan dan persepuluhan kita, dan satu masa apabila kita boleh kembali ataupun beribadah ke gereja seperti biasa, kita boleh menyerahkan uang persembahan kepada bendahari gereja, ataupun kita boleh serahkan uang persembahan dan persepuluhan kita kepada setiausaha gereja Puan Clarice ataupun Saudara Chong. Terima kasih semua jemaat Tuhan, dan selamat memberi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kita sudah berada di penghujung ibadah, dan sebelum saya menyerahkan sekali lagi kepada Reverend Richard untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan dan juga doa penangguhan, saya ingin mendorong kepada semua jemaat Tuhan agar kita terus setia dan bersemangat beribadah kepada Tuhan Allah kita, meskipun kita hanya beribadah secara online, karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Dan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Saudara-saudari, mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan mendoakan pemberkatan untuk kita semua. Mari tunduk kepala, angkat tangan, dan terimalah berkat-berkat ini. Tuhan Allah menyertai kamu dan melindungi kamu. Dia menyinari kamu dengan wajahnya, memenuhi kamu dengan kasih karunia. Kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memampukan kamu mengasihi orang lain, termasuk orang-orang yang bersalah terhadap kamu. Kiranya karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu dengan sukacita, sehingga ucapan syukur dan doa melimpah dari dalam hati. Dalam segala keadaan, damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Bagi Dialah kemuliaan sampai kekekalan. Kiranya dalam persekutuan Roh Kudus yang dijanjikan dan sudah ada dan sedang bekerja dalam hidupmu, memelihara dan menguduskan kamu, menolong kamu dalam kesusahan dan menghibur kamu dalam masa-masa kamu berduka. Roh Kudus menyertai kamu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengangkat kita bersama-sama dengan Dia pulang ke rumah Bapa di surga. Mari kita naikkan lagu pengagungan kepada Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin dan amin. Sampai di sini ibadah kita untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.